Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama di minggu pagi hari ini. Kita bersekutu di hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau menyenangkan Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau Allah yang tidak tertandingi, Allah yang luar biasa ajaib. Dahsyat nama-Mu Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah Tuhan hadirat-Mu turun memenuhi kami, sehingga ibadah kami sungguh-sungguh kami mengalami Engkau. Kami sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup, di mana lawatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati dimanapun kami berada. Keluarga kami semuanya kami berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami telah menerima berkat dari Allah. Jadi dalam nama Yesus kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Benar Tuhan, setiap kami mengagumi Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua, lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat tangan saudara, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, hormat
setiap kami mengagumi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi bagi Engkau ya Yesus. Tanda kami menghormati Engkau Tuhan. Tanda kami mengagungkan Engkau lebih dari segalanya. Kau melihat tangan-tangan yang saat ini terangkat ya Tuhan, yang mengutamakan Engkau lebih dari apapun. Kau memperhitungkan setiap mereka. Sungguh Kau mengagumkan. Kau ajaib, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tidak terselami oleh akal pikiran kami, tetapi kami yakin dan percaya yang terbaik Engkau curahkan atas kehidupan kami. Ku kagum hormat akan Engkau, katakan. Ku kagum hormat. Yes Lord, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sambut dia, katakan. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Benar Tuhan, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Katakan, sungguh mengagumkan. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan, hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami. Amin. Kasih-Mu dalam Kau sungguh indah, indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat suaramu saudara, katakan. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum kekaguman saudara. Ku kagum hormat akan Yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Katakan, Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum sembah, kagum-Mu
percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Kau sedang melawat kehidupan kami. Kiarala basyikianarala. Perlu Kau Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari sambut Dia Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya, Yesus. Kiarala basyikianarala. Jesus, kami hormati-Mu, Allah yang berdaulat, Allah yang memerintah. Kami mengakui, kami angkat suara dan sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kiarala basyikianarala, haleluya. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Kami kagumi-Mu yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan, Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sama-sama kita katakan, Engkau. Ya Tuhan, sungguh kami mengagumi Engkau ya Bapa. Sungguh kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah melalui pujian kami, penyembahan kami, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kau melihat kehidupan kami saat ini ya Bapa. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan layakkan kehidupan kami lebih lagi, sehingga sungguh-sungguh kami menyenangkan dan seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jikalau sebentar lagi kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Bapa, biarlah roh sukacita itu ada di antara kami. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah, meninggikan Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap bersama dengan kami, sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita angkat pujian, sungguh tak tertandingi. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Oh, tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Oh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi, amin, dari penguasa di dunia. Kerajaanmu gagal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, amin, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeah. Tepuk tangan bagi Allah kita sama-sama. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Oh, tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Oh, sungguh tak tertandingi, amin, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang, amin, jauh melebihi
Sama-sama angkat jempolnya bagi dia. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Amin, puji nama Tuhan. Allah kita hebat, kerajaannya tidak akan tergoyahkan. Percaya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita lebih lagi mau menyembah Dia, kita angkat suara kita lebih lagi, kita senangkan Dia, karena sebentar Tuhan akan berfirman pada setiap kita. Sama-sama kita angkat pujian, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Katakan Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selamanya, selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang mengasihi, katakan kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat, rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar
Kaulah segalanya, Yeshua, dalam hidupku, Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan, itu bagianku. Sebab Kau yang kami pandang, yang ku pandang, Yesus, Yesus. Selama hidupku mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Sambut dia saudara. Di dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya saudara semua ada di dalam pelindungan pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan lewat suara pembalan minggu ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui Engkaulah pencipta langit dan bumi dan seisinya. Dan kami manusia, ciptaan yang mulia, yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Roh Kudus urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga semua kami yang mendengarkannya diberkati, dikuatkan, diteguhkan iman kami, dan mengenal identitas kami. Roh Kudus, Engkaulah yang berkarya, bekerja, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam seri bulan Maret, tatanan, dengan arti aturan, tata tertib, dan sistem yang ada. Apa yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang firman Tuhan katakan. Tatanan kerajaan Allah. Tatanan alam semesta, di mana Tuhan adalah pencipta.
satu-satunya pencipta langit dan bumi dan seisinya. Minggu yang lalu kita belajar tatanan alam semesta. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Dia yang dahsyat dan perkasa menciptakan langit dan bumi, maupun bulan, bintang, dan matahari, maupun tanaman, maupun hewan-hewan, dan manusia. Pada hari ini, suara penggalan berjudul Manusia. Tatanan yang ada dalam hidup manusia. Kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang manusia, ciptaannya. Mari kita buka di dalam firman Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat ke-30. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat ke-30. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya minta saudara terkasih dapat menggarisbawahi menurut gambar dan rupa kita. Kita huruf besar. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah ada sebelum dunia ada. Ketiga yang esa yang kita sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Tolong digarisbawahi, menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Manusia, dengan judul suara penggalan hari ini, manusia. Poin yang pertama, sesungguhnya hakikat dari manusia. Yang pertama adalah imago Dei. Imago Dei berarti menurut gambar rupa Allah. Menurut gambar Allah. Imago Dei memberikan gambaran bahwa kita manusia hakikatnya diciptakan menurut gambar Allah kita. Setiap fotokopi menyatakan persis apa yang menjadi gambaran yang akan dicetak. Kita diciptakan menurut gambar Allah pribadi, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, kreatif, kudus, dan penuh hikmat. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Seseorang pelukis, painter, dia melukiskan sebuah gambar menurut gambar yang dia imajinasikan. Gambar apa yang ada di dalam pikirannya, itu yang dia tuangkan di dalam lukisannya. Begitu pula hidup kita. Allah menciptakan kita dengan gambaran yang mulia, indah, dan luar biasa. Karena menurut gambar Allah. Allah mempunyai gambaran
mempunyai pandangan seperti apa manusia itu, yaitu sesuai dengan gambaran Allah. Dalam istilah like father, like son, sedemikian pencipta kita, kita mereflek sang pencipta kita. Di antara ciptaannya yang ada di muka bumi ini, kita disebut makhluk mulia, makhluk hidup. Kita akan lihat poin yang pertama, imago Dei. Apa artinya menurut gambar Allah? Ada DNA Tuhan dalam hidup manusia. Sifat-sifat dan karakter Allah ada di dalam hidup kita. Kita diciptakan menurut gambarnya. Di dalam hati nurani kita yang terdalam, kehidupan kita diciptakan memiliki sifat-sifat karakter Allah. Ada sidik jari perbuatan tangannya. Allah yang menciptakan kita begitu luar biasa, begitu hati-hati, karena kita adalah makhluk yang mulia. Sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 16. Imago Dei, diciptakan menurut gambar Allah. Ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kelahiran kita bukan karena kecelakaan atau terpaksa. Kelahiran kita oleh karena Allah sudah merancangkan ciptaannya, sehingga kita lahir di bumi ini bukan karena pilihan kita, tetapi oleh karena Allah menciptakan manusia, menciptakan kita. Tentunya Adam dan Hawa, dia diciptakan, Allah sendiri menciptakan dari debu tanah. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Lewat orang tua kita, kita ada sebagaimana kita ada. Dengan DNA, karakteristik dari masing-masing orang tua yang ada. Tapi setiap manusia memberikan gambaran, yaitu DNA dari Allah sendiri. Ini sangat indah. Untuk itu setiap kandungan yang sudah Tuhan titipkan, yaitu buah kandungan yang ada, yang akan menjadi anak, kita yakin percaya itu adalah pilihan Tuhan. Untuk itu tidak ada istilah digugurkan, karena setiap benih yang ada di dalam buah kandungan seorang wanita sangat berharga dan sangat mulia. Untuk itu setiap orang tua, setiap manusia yang diberi kepercayaan mengandung, kita yakin percaya Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia tidak berhak untuk merusaknya, bahkan membunuhnya, karena manusia yang ada di dalam rahim seorang wanita adalah milik ciptaan Tuhan. Setiap manusia memiliki keunikan masing-masing, karunia, talenta, kelebihan yang ada. Semuanya menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa kreatifnya Tuhan Allah kita.
ciptaan-ciptaan yang lainnya, binatang, benda penerang, alam semesta yang ada, luar biasa. Tapi manusia mempunyai hakikat yang sangat istimewa karena diciptakan menurut gambar Allah. Kita lihat di Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita buatan tangannya. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dia yang membentuk, mengarahkan kita sehingga kita menjadi seperti yang Dia inginkan dan kehendaki. Untuk itu manusia ciptaan Allah tidak memakai kekuatannya untuk menjalani hidup ini menurut keinginannya, tetapi menurut keinginan kehendak Sang Pencipta. Namun sayangnya di Kejadian pasal 3, manusia jatuh di dalam dosa oleh karena tidak percaya apa yang Tuhan firmankan, sehingga mereka tidak taat dan mereka jatuh. Namun oleh kasih setia Tuhan, Dia memberikan kita kesempatan untuk dipulihkan, sehingga kita sesuai dengan gambar Allah, kita dipulihkan. Yang kita temukan yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Imago Dei, menurut gambar Allah. Kita diciptakan sehingga manusia ada sebagaimana ada. Semuanya menyatakan Sang Pencipta yang mulia sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Luar biasa. Ketika manusia bertemu dengan binatang ciptaan Tuhan, harimau, dengan belang-belang yang ada, dia menamai harimau. Saya tidak bisa bayangkan binatang, yaitu harimau, kita sebut itu adalah ayam. Tidak bisa kebayang. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi manusia pertama untuk memberikan nama. Harimau adalah harimau. Ketika kita ganti menjadi seekor anjing, tidak mungkin. Atau seekor babi, tidak mungkin. Atau seekor burung, tidak mungkin. Karena harimau adalah harimau. Nama-nama yang sudah diberikan betapa tepat seperti yang diberikan. Seekor kucing, saya tidak bisa bayangkan seekor kucing kita sebut adalah kancil. Atau seekor jerapah kita sebut sebuah gajah, seekor gajah. Setiap binatang, nama-nama yang sudah diberikan sesuai dengan nama kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada manusia pertama untuk memberikan nama. Untuk itu, DNA dari Tuhan ada di dalam hidup kita, kreatif, penuh hikmat, dan sungguh-sungguh mempunyai akal yang sehat. Suka menolong, suka memberi, dan selalu yang terbaik, excellent. Allah kita Allah yang excellent. Dalam hidup kita sebagai manusia, Dia ciptakan excellent. Dengan judul soal pembawaan hari manusia, yang kedua, hakikat manusia adalah kehidupan rohani, ada kehidupan jasmani. Manusia diciptakan bukan hanya tubuh, tetapi ada manusia roh, yaitu manusia rohani dengan jiwa
yang memuji, menyembah Tuhan. Kita diciptakan menjadi makhluk hidup. Mari buka di Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup ini adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Karena hidup kita bukan hanya di bumi saja, melainkan dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Untuk itu, manusia ciptaan Allah. Hakikatnya, ada kehidupan rohani, ada kehidupan jasmani. Kehidupan jasmani yang kita lihat sehari-hari. Kehidupan rohani yang tidak nampak dari luar, tetapi kedalaman kita. Manusia ilahi, manusia rohani. Kita diciptakan untuk bergaul erat, berjalan bersama Tuhan, bersama pencipta kita. Kita lihat contoh Kejadian pasal 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalak, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Betapa indahnya kita manusia dikenal sebagai seseorang yang bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, walk with God. Berjalan bersama Tuhan. Seseorang berjalan dengan temannya, atau kekasihnya, atau dengan seseorang. Dalam perjalanan itu, dia bercakap-cakap, dia menikmati perjalanan itu. Saudara terkasih, ketika kita katakan berjalan bersama seseorang, tentunya ketika kita berjalan, kita bercakap-cakap, tentunya kita menikmati perjalanan itu, maupun sekeliling yang ada, kita melihat, dan kita memberikan komentar, maupun kerinduan kita bercakap-cakap, pikiran kita, hati kita, berjalan bersama Tuhan. Betapa indahnya ketika manusia sadar kita ciptaan Allah, memiliki kehidupan rohani, dan bukan hanya kehidupan jasmani, maka kita membangun hubungan dengan Allah. Kekristenan bukan sebuah ritual agamawi, tetapi sebuah hubungan, karena kita adalah manusia, ciptaan Allah. Kita berjalan bersama Tuhan, kita ingin mengenal hatinya, dan Dia akan menyampaikan kerinduannya, dan kita berjalan dari waktu ke waktu, musim kepada musim berikutnya, dan kita nikmati perjalanan itu. Sangat indah ketika kita berjalan sambil bercakap-cakap, dan kita saling mengenal lebih dan lebih lagi. Ketika saya mendampingi ayah saya yang kedua kakinya tidak bisa berjalan, saya mendampingi setiap pagi dengan kursi roda mengelilingi kompleks yang ada. Ketika berjalan, sekalipun ayah saya ada di kursi roda, kami bercakap-cakap, saya mendengar apa yang dia sampaikan. Kadang saya sampaikan kerinduan hati saya. Dalam waktu yang kami berjalan bersama-sama setiap pagi, saya merasa kedekatan yang luar biasa. Hubungan saya dengan ayah saya. Apalagi kita dengan Bapa di surga. Ketika kita berjalan dengan Dia, dengan Bapa di surga, lewat firman-Nya, kita membangun hubungan, berjalan bersama Dia. Lewat doa, kita juga berjalan bersama Dia. Lewat sehari-hari, dalam kegiatan kita berjalan bersama Tuhan. Kita ada kedekatan yang sangat dalam bersama Dia. Mari bangun kehidupan rohani kita. Karena kita diciptakan, manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan, mengenal Dia, berjalan bersama Dia,
dan memiliki naluri seperti hati Tuhan. Hati Tuhan menjadi hati kita. Poin yang ketiga, manusia. Manusia diciptakan bekerja dengan tujuan Allah. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ingat saudara terkasih, Allah menciptakan semua ini yang indah, alam semesta, maupun juga menciptakan apa yang ada di Taman Eden. Tuhan ingin manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa yang sudah Tuhan ciptakan supaya manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita manusia bekerja dengan tujuan Allah. Sekalipun kita bekerja di sekuler, kantor, ataupun profesi guru, insinyur, dokter, di rumah sakit, ataupun bangunan, ataupun di dalam bidang perekonomian, usaha, dagang, dan sebagaimana apapun usaha yang kita lakukan. Mari kita bekerja dengan maksimal seperti untuk Tuhan. Dengan tujuan Allah. Kita memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Karena setiap pekerjaan kita mereflek bahwa kita adalah manusia yang diciptakan bekerja dengan tujuan Allah. Dengan apa yang ada di tangan kita, sehari-hari yang kita kerjakan, yang Tuhan berkati lewat hasil pekerjaan kita, kita sangat bangga dan sangat bersyukur. Kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa bekerja. Apakah part-time, apakah full-time, selama 8 jam, kita bekerja dengan penuh sukacita, seperti untuk Tuhan. Kita lihat contoh, Allah sendiri yang bekerja. Di pasal 2 ayat 1 Kejadian, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan bekerja, Dia menyelesaikannya. Tapi seringkali manusia bekerja setengah jalan, tidak menyelesaikannya. Tuhan mau kita menyelesaikan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Ayat 2, kita lanjutkan. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan memberikan hari-hari untuk kita bekerja. Tetapi pada hari ke-7, Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia. Saudara terkasih, kita diberikan kesempatan bekerja dari hari-hari yang dimana kita bekerja. Namun ada waktunya kita harus berhenti bekerja supaya kita bisa mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, hari yang sudah Tuhan tentukan, sehingga kita mengkhususkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Di antara 7 hari, kita bekerja, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, tetapi pekerjaan yang sudah kita lakukan dan maksimal itu, biarlah hari yang ke-7, kita ambil waktu beribadah, sekalipun saat ini belum semuanya bisa onsite. Namun lewat online, kita juga beribadah dengan sungguh-sungguh. Di poin yang kedua, kita manusia rohani, manusia yang beribadah kepada Tuhan. Yang poin ketiga, kita bekerja dalam pekerjaan jasmani untuk tujuan Allah. Lewat hasil pekerjaan kita, kita muliakan Bapa kita di surga. Jadi balance antara 2 dan 3, manusia rohani, manusia yang juga bekerja. Kita lihat di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Selama kita masih sehat, selama diberi kesempatan, waktu masih ada, kita bisa bekerja. Bekerja tidak harus di kantor. Bekerja tidak harus di sebuah
sebuah ladang, tapi kita bisa bekerja di rumah, kita bisa bekerja lewat online, kita bisa bekerja lewat pelayanan yang kita lakukan adalah bagian dari pekerjaan juga. Untuk itu, saudara terkasih, kita tidak akan habiskan waktu yang Tuhan percayakan sia-sia. Tidak ada pengangguran di dalam kamus manusia ciptaan Tuhan. Tidak ada namanya pengangguran. Kalau manusia sadar bahwa dia manusia diciptakan untuk bekerja dengan tujuan Allah, ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Mungkin kita katakan, masa pandemi ini saya diberhentikan ataupun dirumahkan. Sesungguhnya tidak ada seperti itu. Kalau kita percaya, sekalipun perusahaan di mana kita bekerja merumahkan kita oleh karena kondisi ekonomi, tapi kalau kita percaya kita adalah manusia ciptaan Allah, maka kita mengambil kesempatan, kita bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Satu pintu yang ditutup, Tuhan punya rencana untuk saudara memulai sebuah usaha online mungkin, bekerja dengan yang tidak pernah terpikirkan. Tuhan akan memberikan hikmat bagi saudara untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan. Setiap bekerja pasti menghasilkan. Kita yakin percaya, pekerjaan kita tidak ada yang sia-sia. Baik bekerja di ladang Tuhan secara full, seperti saya ada di dalam ladang pelayanan Tuhan secara full, atau saudara yang bekerja di dalam dunia usaha, ataupun di dalam sekolah ataupun di rumah sakit, maupun sebagai tentara, sebagai polisi, apapun profesi itu sangat amat mulia kalau kita bekerja dengan tujuan Allah. Poin yang keempat, manusia. Manusia pada hakikatnya ada kehendak bebas. Kita bukan robot, bukan boneka, tetapi kita adalah manusia ciptaan Allah, memiliki kehendak bebas, free will. Untuk itu Tuhan memberikan kita kesempatan memilih keputusan, mengambil keputusan bagaimana kita hidup ini yang kita jalankan. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Manusia diberi kehendak bebas untuk memilih taat atau tidak taat, memilih mempercayai Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Apabila kita memilih taat, kita akan memakan buahnya. Kalau kita memilih percaya, kita juga memperoleh janji-janji Allah. Namun sebaliknya, kalau manusia memilih tidak taat, dia akan memakan buahnya juga. Ketika manusia memilih tidak mempercayai janji-janji Tuhan, dia tidak akan menikmati kehidupan ini. Untuk itu, saudara terkasih, sebagai manusia ciptaan Allah, diberi kesempatan, yaitu kehendak bebas. Hendaklah kita memilih jalannya Tuhan, memilih taat, memilih mempercayai, memilih menyerahkan hidup kita untuk kemuliaannya. Seperti sebagai orang tua, kita memberi kesempatan bagi anak-anak. Ini waktu yang ada, yang diberikan. Kalau kamu pilih untuk rajin melakukan PR pada hari yang sudah ditetapkan, waktu jam belajar yang sudah ditetapkan, maka engkau akan bisa punya waktu untuk bermain dan sebagainya. Namun ketika waktu untuk belajar tidak dipakai dengan semestinya, menghabiskan waktunya, maka dia tidak akan menikmati hari-harinya. Karena teman-temannya sudah bisa bermain,
namun dia tidak bisa bermain karena belum menyelesaikan tugas pekerjaannya, yaitu studi. Untuk itu saudara terkasih, hidup kita memiliki kehendak bebas. Hendaklah kita pilih mengikuti jalannya Tuhan, yaitu firman-Nya. Setiap keputusan yang kita ambil akan memberikan dampak untuk hari esok kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini menentukan hari esok kita. Kalau hari ini kita memilih beribadah kepada Tuhan, hari ini kita memilih mencari wajah Tuhan, hari ini kita memilih menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan, maka hari esok ada jaminan di dalam Kristus. Sebagai yang terakhir, manusia diciptakan adalah manusia sosial. Kita diciptakan tidak sendirian. Kita diciptakan sebagai manusia sosial, manusia yang ada sesamanya. Contoh yaitu manusia pertama Adam. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Manusia diciptakan, ada laki-laki, ada perempuan. Manusia, laki-laki, atau perempuan. Tidak ada setengah laki, setengah perempuan. Laki-laki ataupun perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Seperti di poin pertama. Dan manusia ditempatkan di muka bumi ini. Beranak cuculah. Dan ada sesama kita, sekeliling kita, di mana kita dapat berinteraksi. Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah keluarga. Ayah, ibu, ataupun saudara. Sekalipun ada orang tua yang meninggalkan anaknya karena tidak bertanggung jawab, namun Tuhan selalu setia menempatkan anak tersebut di sebuah keluarga ataupun sebuah panti asuhan di mana mereka menyalurkan kasih Bapa bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Untuk itu saudara terkasih, kita tidak sendirian. Apakah kita seorang anak, seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri, yang suaminya sudah dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa, atau istrinya sudah kembali ke rumah Bapa. Namun ia tidak sendirian. Sebab Bapa baik. Dia menempatkan kita di komunitas orang percaya, di mana kita bisa saling menguatkan, saling menasihati, saling membangun. Sekian firman Tuhan hari ini, Suara Penggembalaan minggu yang kedua, dengan seri tatanan dengan judul Manusia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami manusia ciptaan Allah, diciptakan menurut gambar Allah. Kami sungguh bersyukur, kami makhluk yang mulia, indah, dan penuh hikmat, dan kreatif. Kasih-Mu mengalir, menguasai hidup kami, karena kami membawa, mereflek akan sifat-sifat Allah, karakter Allah di dalam hidup kami. Biarlah kami juga menyadari, kami diciptakan untuk menyembah, mengenal Engkau, berjalan bersama-Mu. Kami mau bangun kerohanian kami, lewat doa, lewat firman, persekutuan dengan Engkau, dengan sungguh-sungguh setiap hari. Betapa indahnya ketika kami bergaul, berjalan bersama-Mu setiap hari. Roh Kudus, urapi jamaah kami. Baik kami juga manusia yang bekerja dengan tujuan Allah, sehingga pekerjaan yang kami lakukan
menghasilkan berkat, buah-buah yang dapat memuliakan Engkau, memberkati hidup kami, memberkati sesama kami. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat lewat hasil usaha pekerjaan kami. Bapa, kami juga bersyukur bahwa kami manusia ciptaan-Mu memiliki kehendak bebas, di mana kami mau memilih untuk taat, memilih untuk mempercayai janji-janji-Mu, sehingga kami terima semua apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Sesama kami sehari-hari, kami bergaul, baik suami, istri, anak-anak, baik juga teman-teman, komunitas lingkungan di mana kami ditempatkan. Hendaklah kami sungguh-sungguh dapat menjadi garam, menjadi terang, membawa sesama kami mengenal Engkau juga, mengenal bahwa kami adalah ciptaan yang mulia. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, Roh Kudus yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi umat-Mu yang mengalami beban hidup, Engkau berikan kelepasan, kekuatan yang baru. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang menyediakan setiap kebutuhan anak-anak-Mu, baik rohani maupun jasmani. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia. Mari saudara bangkit berdiri untuk terima berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkatlah kedua tangan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan, Amin.